Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kalian. Siapa yang gak kangen sama channel ini guys? Ya ampun, udah lama banget. Sorry, menghilang dari line. Oke, kali ini kita bakal bahas sosok yang mungkin udah gak asing lagi di dunia maya. Ada yang kenal? Wait, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa dong subscribe, like, share dan komen serta masukkan kritik serta saran kalian di bawah kolom komentar. Oke, buat apa kayak gitu? Ya buat apresiasi aja di akun yang kecil ini. Lihat subscribernya baru berapa ini subscribernya, ya ampun. Oke, ada yang pura-pura nggak kenal nih? Yes, namanya adalah Hitomi Tanaka. Tapi santai bro, ini bukan review filmnya ya. Ini biografi dokumenter kayak gitulah. Jadi tenang aja, channel ini masih aman kok buat ditonton pas lagi kumpul sama keluarga. Asal jangan kebablasan ambil sabun guys. Oke, kasih prolog dulu, intro guys. Oke, awal kehidupannya tuh Hitomi Tanaka lahir tanggal 18 Juli 1986 di Kumamoto, prefektur Jepang. Buat yang nggak tahu Kumamoto itu ada di mana, dia tuh ada di Pulau Kyushu, bagian selatan Jepang. Tempatnya adem, makanannya enak dan terkenal sama kastil Kumamotonya. Nah, dari sanalah lahir seorang cewek Cancer nih, yang nantinya bikin dunia hiburan Jepang gonjang kanjing. Cancer itu kan katanya zodiak lembut tapi emosional. Mungkin itu juga yang bikin fansnya gampang banget baper kalau ngomongin dia. Jadi tahun 2007 dia sempat debut jadi gravure dulu ya, maksudnya kayak majalah gitu ya. Apa itu gravure? Singkatnya model yang tampil di majalah biasanya pakai bikini atau outfit manis. Jadi masih aman lah. Bukan film 18, dari situ namanya mulai naik. Fansnya makin banyak karena dia punya aura unik, wajah imut tapi penampilan yang you know what I mean lah, yang bisa bikin langsung banyak fansnya gitu. Jarang-jarang kali. Padahal dia dulu ini sebenarnya katanya introvert karena emang nggak tahu ya, karena dari bawaan fisiknya juga sangat oversize gitu. Jadi ya mungkin dia introvert juga karena dikelilingi para laki-laki kayak gitu ya. Lompat ke tahun 2008, Hitomi akhirnya debut di dunia AV lewat sebuah film yang berjudul Celebrity Shock AV. Debut yang diproduksi sama Soft On Demand atau SOD. Ya kalau kalian mau bahas tentang SOD kayak gitu bisa sih pakai sandi-sandi nuklir kayak gitu ya. Nanti bisa ada pembahasan lain tentang apa itu kode nuklir ya guys. Jadi judulnya aja udah bikin shock. Dan benar aja fansnya langsung heboh. Film debutnya jadi salah satu yang paling laris di Jepang waktu itu ya. Bahkan masuk peringkat ke-6 penjualan terbanyak di situs DMM. Gila, pertama kali udah keluar udah ngegas aja nih. Situs DMM itu apa? Kalian browsing aja. Kalau aku bahas di sini nanti bakal sangat berbahaya. Karir yang melejit. Setelah debutnya sukses, Hitomi makin aktif. Tahun 2009, dia masih ada di jajaran teratas bintang AV Jepang. Dia kerja sama dengan studio besar kayak Arashi, Supergirl, Moody's, Oppai, Hakuto, dan masih banyak lagi guys. Nggak cuma itu, sejak 2011 dia juga mulai merambah pasar internasional lewat kerjasama dengan Scoreland di Amerika. Jadi bisa dibilang popularitasnya udah bukan cuma di Jepang tapi juga mendunia guys. Dari Kumamoto langsung ke internasional gitu guys. Karir panjang si doi ini penuh dengan pengakuan.
Salah satu pencapaian kerennya adalah ketika Doi dinobatkan sebagai Model of the Decade atau dekade oleh Scoreland di tahun 2019. Bayangin satu dekade jadi icon tuh. Itu setara kayak musisi yang dapat penghargaan kayak gitulah kalau di dunia hiburan musik ya. Tapi ini di dunia AFN atau AFN kalau disingkat ya. Kayak Oscar atau penghargaan kayak gitulah kalau di Hollywood. Dan dia akhirnya pensiun dari dunia AV. Setelah lebih dari satu dekade di puncak, akhirnya pada 28 Februari 2022, Hitomi Tanaka mengumumkan pensiun dari dunia industri ini ya doi ya. Film terakhirnya dirilis pada April 2022. Buat fansnya momen itu kayak ditinggal gebetan, tiba-tiba nikah sama orang lain. Sedih banget. Tapi ya semua ada masanya ya kan. Dan kemudian kehidupan Doi setelah pensiun, meski udah pensiun, si Hitomi Tanaka ini nggak benar-benar hilang loh guys. Jadi tenang, dia masih aktif di sosial media kayak X atau Twitter, Instagram, bahkan sempat nyoba streaming. Doi suka share hobinya mulai dari masak, anime, cosplay, iya kayak gitu, sampai video game ya. Jadi jangan berharap yang lain ya guys. Jadi fansnya masih bisa ngikutin kehidupannya tanpa harus nungguin rilisan baru ya guys. Bisa dibilang dia sekarang lebih fokus jadi diri Doi sendiri ya, tanpa tekanan industri ataupun apapun. Dan ini bikin Doi malah makin dicintai sama fansnya karena sisi personalnya yang makin kelihatan. Doi itu punya khas dan julukannya sendiri ya untuk si fans-fansnya ini ya. Kenapa dia bisa beda dari yang lain? Ya karena penampilannya yang khas banget. Doi sering disebut sebagai Queen of Boosty, AV Stars, atau gimana bahasa Inggrisnya nggak tahu ya kan. Julukannya itu muncul bukan cuma karena fisiknya, tapi juga karena kepribadiannya yang ceria dan gampang bikin penonton betah nontonnya. Banyak fans bilang nonton dia tuh nggak cuma soal penampilan, tapi juga vibes yang dia kasih kepada penonton. Fun, energik, dan selalu ngasih gebrakan-gebrakan yang gebrak gitu. Doi juga penuh penghargaan dan prestasi ya. Karir panjang Doi penuh dengan pengakuan. Pengakuan. Salah satu pencapaian kerennya adalah ketika dia dinobatkan sebagai Model of the Decade atau dekade oleh Scoreland di tahun 2019. Bayangin satu dekade jadi icon. Itu setara kayak musisi dapat kayak penghargaan kayak gitulah. Atau dapat, intinya kalau di Hollywood kayak Oscar kayak gitulah. Dia dapat penghargaan di Jepang sana karena industrinya kayak gitu ya. Dan akhirnya setelah karirnya sangat melejit dan dapat penghargaan banyak banget, Doi pensiun dari dunia AV. Entah apa yang dipikirin Doi, tapi ya mungkin ini keputusan terbaik Doi ya. Setelah lebih dari satu dekade di puncak, akhirnya pada 28 Februari 2022, Hitomi Tanaka atau Doi mengumumkan pensiun dari dunia industri AV ini ya. Film terakhirnya dirilis pada April 2022. Buat fans yang sangat mencintai Doi ini, itu adalah momen kayak ditinggal gebetan guys. Doi adalah pahlawan HP kita. Pasti kan semuanya ada masanya kayak gitu ya. Kehidupan Doi setelah pensiun itu nggak langsung jadi ibu rumah tangga ya guys. Kemudian jual pop es, enggak. Meski udah pensiun, Hitomi nggak benar-benar hilang. Dia masih aktif di sosial media kayak Twitter, Instagram, bahkan sempat nyoba streaming. Dan dia suka share hobinya mulai dari masak, anime, cosplay, sampai video game. Jadi fansnya masih bisa ngikutin kehidupannya tanpa harus nungguin rilisan baru. Bisa dibilang dia sekarang lebih fokus jadi diri sendiri tanpa tekanan industri, skripsi, dan apalah dari sananya lah. Dan dia bisa tetap dicintain sama fansnya karena personalnya makin kelihatan. Apapun pendapat orang, satu hal yang gak bisa dipungkiri, namanya melegenda bahkan di luar negeri. Buat sebagian orang dia sekedar cuma kayak bintang hiburan aja, tapi buat fansnya dia adalah simbol dedikasi, profesionalisme, dan tentunya kenangan indah di masa muda. Jadi guys, itu aja yang bisa admin sampaikan dan admin dapatkan dari berbagai sumber tentang Hitomi Tanaka, dari cewek Kumamoto sampai jadi legenda dan go internasional. Kalau menurut kalian gimana?
Apa yang bikin Hitomi Tanaka ini begitu ikonik? Selain itu ya, tulis jawaban kalian di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta masukan kritik serta saran kalian di bawah kolom komentar. Oke. Kalau kalian pingin request apa tentang konten apa selanjutnya atau bintang siapa yang ingin admin ulik, jangan lupa ya dimasukin aja ke komentar kalian ya di bawah. Oke. Bye bye.